Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, tim promotor, tim oponen ahli, representasi guru besar yang saya hormati, dan hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka promosi Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran berkenaan dengan promosi Doktor Saudara Kinanti Indah Safitri saya buka. Sebelum sidang ini saya lanjutkan, saya persilahkan Saudara Sekretaris menyampaikan tata tertib sidang. Tata tertib acara sidang promosi Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. 1. Hadirin wajib mengikuti seluruh rangkaian acara sidang sampai selesai dengan menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh acara. 2. Hadirin yang hadir secara daring selama sidang berlangsung tidak diperkenankan mengaktifkan audio pada aplikasi Zoom meetingnya terkecuali yang dipersilahkan untuk berbicara. 3. Hadirin yang hadir secara luring pada lokasi sidang selama sidang berlangsung tidak diperkenankan menerima atau melakukan panggilan telepon genggam. Pada kondisi yang benar-benar darurat, telepon genggam dapat menerima pesan singkat tetapi dalam posisi nada tidak aktif. 4. Apabila ada di antara hadirin yang memperkirakan tidak dapat mengikuti acara sidang ini dengan baik, mohon dapat meninggalkan ruangan sidang ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Saya kembali. Terima kasih. Terima kasih. Mohon petugas mempersilahkan promovendus memasuki ruang sidang. Saya persilahkan Ketua Tim Promotor menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan promovendus menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya di hadapan sidang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, tim pembahas, dan representasi guru besar Universitas Padjadjaran yang kami hormati. Kami tim promotor Saudara Kinanti Indah Safitri yang terdiri dari Dr. Budi Gunawan MA PhD sebagai anggota, Profesor Farid Kesit MSc PhD sebagai anggota, dan saya sendiri bukan Abdullah sebagai ketua. Terlebih dahulu, kami akan menyampaikan pesan kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi Saudara akan mempertahankan disertasi yang telah Saudara kerjakan. Menurut kami, Saudara sudah siap mempertahankan disertasi ini, mengingat Saudara telah menempuh dengan baik seluruh proses perkuliahan yang terdiri dari seminar, usulan riset, seminar hasil riset, penelitian asosiasi, publikasi jurnal ilmiah, dan hari ini insyaallah sidang promosi dokter Anda. Kami berharap Saudara terlebih dahulu dapat mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat dan kepada para hadirin tamu undang. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Saudara Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap bahwa Saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat Saudara banggakan dan bertanggungjawabkan secara keilmuan dan guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promovendus dilahirkan di Jember pada tanggal 22 April 1996, mempunyai suami bernama Ilham Muawal Subhan, lulus S1 dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2014. Selanjutnya menyelesaikan program Majelis Ilmu Lingkungan di Universitas Padjadjaran tahun 2019. Tahun 2020, Promovendus terdaftar sebagai peserta mahasiswa S3 pada program studi Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Sampai saat ini dari mulai master sampai program doktor ini yang bersangkutan telah menghasilkan 8 publikasi internasional dan beberapa diantaranya masuk dalam Q1. Selanjutnya kami serahkan Saudara Promovendus kepada pimpinan sidang promosi doktor berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promovendus
serta kelayakan promovendus melaksanakan gelar akademik tertinggi di Universitas Pajajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara Promovendus, tim promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan disertasi saudara dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat ini. Saya persilahkan Promovendus menyampaikan ringkasan disertasi. Saya berharap saudara menyampaikannya secara ringkas dan jelas dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Perkenalkan, nama saya Kinanti Indah Safitri, akan menyampaikan ringkasan disertasi saya yang berjudul Implikasi Komersialisasi Pertanian Kota terhadap Lingkungan Perspektif Ekologi Politik. Praktik pertanian kota memiliki kontribusi terhadap dimensi sosial, ekonomi, lingkungan yang menjadikan praktik ini sebagai program direkomendasikan oleh FAO dan berbagai entitas aktor. Setiap elemen aktor memiliki pemaknaan dan motif tersendiri, salah satunya adalah motif orientasi ekonomi yang menyebabkan pertanian kota terkomersialisasi. Kendati demikian, dalam studi komersialisasi di banyak negara, terekam bahwa aktivitas pertanian komersial ini telah memiliki implikasi terhadap kondisi lingkungan. Akan tetapi, belum banyak ditemukan kajian yang mengungkap secara pasti implikasi lingkungan yang terjadi dari praktik komersialisasi pertanian kota. Oleh sebab itu, penelitian ini membahas implikasi komersialisasi pertanian kota terhadap kondisi lingkungan berdasarkan perspektif ekologi politik, kaitannya dengan relasi aktor dan aliran di skala pasar global, regional, dan juga lokal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran dengan desain concurrent embedded. Penelitian ini mencakup wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Dua kabupaten tersebut merupakan bagian dari wilayah periurban Bandung Raya. Berdasarkan konsep pertanian kota Desu dan Mugot, kegiatan pertanian di klaster inti kota maupun pinggiran kota termasuk dalam pertanian perkotaan. Wilayah Bandung Raya memenuhi persyaratan tersebut berdasarkan penelitian sebelumnya yang diidentifikasi dalam pembagian klaster menurut Supriyatin dan Budiantini. Kemudian penulis menetapkan kriteria untuk memilih wilayah periurban yang berbatasan langsung dengan zona inti kota yang menjadi basis pengembangan wilayah pertanian kota komersial. Adapun kecamatan yang sesuai kriteria adalah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Namun dalam proses pengumpulan data kuantitatif ini dipilih kembali masing-masing kecamatan yakni 2 desa. Sebab tidak semua desa menjadi basis pertanian hortikultur dan memiliki interaksi dengan sistem pangan perkotaan. Sehingga terdapat 4 desa sebagai lokasi pengumpulan data kuantitatif, yaitu Desa Cikidang, Desa Cibodas yang merupakan berada di Kecamatan Lembang, dan juga Desa Cikadut dan Desa Makarmanik yang ada di Kecamatan Cimenyan. Teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sementara analisis data kualitatif menggunakan model interaktif. Metode pengumpulan data kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner mengenai indeks pengukuran komersialisasi pertanian kota dalam level rumah tangga, serta menguji ada tidaknya perubahan unit input yang dibeli pada tahun 2001 hingga tahun 2022. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah multi-stage cluster sampling. Untuk menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan G-Power dengan ukuran sampel dalam penelitian ini sebanyak 150 responden. Hasil dan pembahasan penelitian ini diketahui bahwa indeks komersialisasi rumah tangga petani kota komersial menunjukkan nilai 94,71% dari total keempat desa yang diteliti. Namun demikian, tingginya indeks komersialisasi rumah tangga petani kota ternyata tidak membuahkan perubahan terhadap peningkatan unit input produksi. Hal ini dikarenakan antara tahun 2001 dan 2021 dan 2022, banyak usaha pertanian yang dilakukan oleh petani kota terdampak gelombang pandemi COVID-19. Berkaitan dengan rantai pasok komoditas pertanian kota di periurban Bandung Raya, penelitian ini menemukan terdapat beberapa aktor yang merangkap dalam beberapa fungsi dalam rantai pasok pertanian.
Pertama, berkaitan dengan fungsi supply input. Umumnya, jenis input yang digunakan oleh produsen komoditas skala global dan regional adalah input bermerek yang merupakan produksi perusahaan input. Terdapat kasus bahwa perusahaan pertanian menggunakan input benih yang berasal dari impor. Kendati demikian, kebutuhan impor benih agar produk diterima pasar global dan regional merupakan kebutuhan yang terbilang sulit dipenuhi oleh produsen, khususnya petani yang miskin modal. Kurangnya akses benih berkualitas semakin mengecilkan ruang pasar yang mampu dijangkau oleh petani. Kedua, berkaitan dengan fungsi produksi pertanian. Praktik produksi pertanian dilakukan oleh aktor produsen dari tingkat individu, kelompok hingga perusahaan pertanian. Secara umum, terdapat dua perbedaan mencolok dari penggunaan metode produksi yang dilakukan oleh tiga aktor produsen, yaitu metode produksi yang berbasis pada lahan dan juga metode produksi yang menggunakan hidroponik. Pemilihan metode produksi ini didasari atas ketergantungan mereka pada skala pasar yang dituju. Sebagaimana contohnya, aktor pemasar menghendaki sayuran hijau memiliki ukuran dan performa sesuai standarisasi produk yang disepakati secara internasional dan memerlukan sertifikasi. Pada akhirnya, standarisasi produk dan sertifikasi bertransformasi menjadi mekanisme yang mengintervensi dan menekan ranah produksi yang sebetulnya adalah kedaulatan mutlak dari produsen. Ketiga, berkaitan dengan fungsi pengolahan. Dalam fungsi pengolahan terdapat peran aktor tengkulak dan packing house yang berperan dalam menjalankan sortasi dan grading serta pengemasan produk petani. Penerapan fungsi pengolahan merupakan permintaan dari buyers di negara impor untuk skala pasar global dan regional. Dalam penelitian ini, buyers nyatanya tidak lebih ketat dan tegas dalam melakukan kontrol terhadap produk yang tidak memiliki spesifikasi visual daripada mempertanyakan terkait pemenuhan sertifikasi. Keempat, berkaitan dengan fungsi pengiriman. Secara umum, mekanisme pengiriman tidak jauh berbeda. Saat produk akan dikirimkan, maka aktor pengekspor berkewajiban mengantongi sertifikasi fitosanitary. Sementara itu, pengiriman produk buah dan sayur di periurban Bandung Raya untuk skala pasar lokal harus melalui campur tangan tengkulak dan pengelola packing house. Berkaitan dengan implikasi komersialisasi pertanian kota terhadap kondisi lingkungan untuk aspek biofisik. Secara umum, produsen pertanian kota skala global dan regional masih memperhatikan sisi pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Terdapat produsen dari kalangan perusahaan pertanian yang menerapkan agroforestry dan juga pembedangan dalam hal pengelolaan lahan. Selain itu, untuk produsen yang berbasis sistem hidroponik, terdapat aktor yang mulai shifting dari rock wool ke kokopit yang lebih ramah lingkungan. Terdapat pula aktor yang sudah menerapkan integrated farming. Selain itu, ditemukan pula produsen yang melakukan pengelolaan pupuk berbasis kearifan lokal melalui ritual adat rempuk tarung adu tomat. Kendati demikian, komersialisasi pertanian kota juga membawa implikasi negatif terhadap lingkungan dari adanya ketergantungan terhadap input benih eksternal. Ketergantungan petani terhadap input seperti halnya varietas benih berpotensi menghilangkan jejak pengetahuan lokal terkait kemampuan petani untuk memproduksi input. Selain itu, aktivitas produksi pertanian kota skala intensif telah terekam memiliki konsekuensi negatif terhadap kualitas air akibat pembuangan sampah bekas kemasan pupuk di sekitar saluran irigasi. Berkaitan dengan aspek penggunaan bahan kimia, produsen di berbagai skala pasar juga mengalami ketergantungan terhadap pestisida artifisial akibat penerapan sistem ijon dan FOMO optimalisasi input. Berkaitan dengan implikasi terhadap kondisi lingkungan sosial. Pertanian kota idealnya mampu membuka ruang inklusif bagi setiap elemen masyarakat untuk terlibat dalam sistem pengadaan pangan perkotaan. Namun nyatanya, jaringan kemitraan dalam rantai pasok bersifat tertutup, khususnya dalam hal perekrutan mitra petani. Perusahaan sendiri menerapkan privasi yang sangat ketat dalam bidang produksi, pemasaran, maupun jalinan kemitraan. Implikasi lingkungan sosial lainnya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Terdapat kasus di mana aktivitas komersialisasi skala ekspor mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi penduduk. Namun, muncul pandangan pesimis dari informan petani apakah sektor ini betul-betul membawa perubahan terhadap kesejahteraan ekonomi atau justru menjerumuskan mereka dalam alienasi sistemik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi komersialisasi pertanian kota terhadap lingkungan bergantung pada relasi aktor dalam rantai pasok komoditas pertanian. Namun, terdapat kecenderungan komersialisasi pertanian untuk target pasar yang lebih luas menyebabkan aktor produsen lebih
mentaati seperangkat kebijakan yang berpihak terhadap keberlanjutan lingkungan. Sedangkan komersialisasi pertanian kota dengan target pasar yang rendah, khususnya pemenuhan pasar lokal tradisional, merefleksikan implikasi yang destruktif tidak hanya bagi lingkungan biofisik, namun juga secara sosial. Dari temuan penelitian ini, instrumen lingkungan yang sudah melekat pada struktur komersialisasi pertanian kota agaknya perlu diinternalisasikan ke seluruh stakeholder, bukan hanya sebagai pemenuhan administrasi, melainkan suatu kesadaran kolektif untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan. Kedua, pemangku kebijakan perlu untuk memformulasikan program yang berorientasi terhadap kesejahteraan petani kota, utamanya berkaitan dengan skema untuk mereduksi fluktuasi harga jual. Selain itu, rekomendasi yang ditujukan kepada aktor rantai pasok pertanian, yakni aktor rantai pasok pertanian perlu mengeksplorasi pengelolaan lingkungan berwawasan kearifan lokal dengan menggali nilai-nilai luhur, tatanan maupun produk warisan budaya, sehingga dapat diterapkan sebagai pedoman dalam hal praktik pertanian berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada para penguji, apakah dapat menerima presentasi Saudara Promovendus dan melanjutkan sidang ini? Terima kasih. Saudara Promovendus, dengan telah diterimanya presentasi saudara, maka menjadi tugas saudara untuk dapat mempertahankan disertasi ini di hadapan sidang. Saya persilakan Saudara Profesor Ukan Sukoco Abdullah PhD selaku Ketua Tim Promotor untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Saudara Ketua. Saudara Promovendus, ada 3 pertanyaan dari saya. Jadi kalau kita kembali ingat The Introduction of Political Ecologies dari Robbins, dikatakan di sana bahwa 5 tema utama di dalam kajian Political Ecologies itu salah satu dari mulai soal degradasi dan marginalisasi, kemudian konservasi dan kontrol, sampai kepada objek politik dan aktor. Nah, pertanyaan saya sebenarnya yang pertama, kira-kira disertasi yang Anda tulis ini masuk ke tema yang mana sebenarnya? Dan kalau Anda mengambil tema itu, apa alasan mengambil tema tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara secara teoritis konseptual, pada waktu kita bicara dampak komersialisasi, ini akan berakibat pada faktor biofisik dan faktor sosial. Tadi Anda juga mengatakan ada temuan saudara sebenarnya tentang masalah-masalah yang tidak sesuai dengan konsep dan teori tadi sebenarnya. Di mana pada waktu kita bicara teori konseptual, saya katakan bahwa urban farming yang seharusnya dalam sosial itu harusnya mampu meningkatkan inklusivitas dan juga mampu mengalviate poverty sebenarnya. Kira-kira apa yang menjadi alasan bahwa kenapa penelitian yang Anda lakukan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para penganut political ecology sebelumnya? Dan pertanyaan yang saya terakhir, jadi kalau Anda ingat kembali tentang what and scales, jadi dia mengatakan bahwa perkembangan pertanian kota, ini di berbagai negara ini sangat tidak lepas dari jaringan kekuasaan aktor global. Nah, dari perspektif political ecologist, aktor ini mempunyai suatu kekuatan, dan juga kemampuan sebenarnya ini untuk mengontrol sumber daya ini dari aktor akar rumput. Dan Anda sebenarnya bisa baca di Geraldo atau Robin dan seterusnya sebenarnya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya
sampai sejauh mana hasil temuan Anda dikaitkan dengan what and skills ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Ukan. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 1, untuk tema besar dari disertasi ini mengacu kepada perspektif ekologi politik berdasarkan tema dari Robbins yang objek politik dan aktor. Karena objek politik dan aktor di sini terinspirasi dari Bruno Latour di tahun 2005 dan juga dari Anthony Giddens yang menyatakan bahwa struktur dan aktor itu saling mempengaruhi dan bersifat dualitas. Dualitas di sini berarti struktur dapat mempengaruhi aktor dan juga aktor dapat mempengaruhi struktur. Dalam artian struktur di sini merupakan aturan, regulasi dan juga sumber daya. Sementara aktor merupakan objek yang berkapasitas dan juga mereka adalah pihak-pihak yang memiliki suatu kemampuan untuk mengontrol sumber daya serta memiliki suatu permodalan yang juga bisa mempengaruhi dan juga merubah struktur, menciptakan struktur dan membuat struktur menjadi kuat dan mempengaruhi aktor yang lebih lemah, dalam artian aktor-aktor yang berada di posisi yang marginal, karena terdapat aktor itu sendiri di sini bersifat dinamis. Jadi ada aktor yang sifatnya adalah global dalam artian mereka adalah yang memiliki suatu kemampuan untuk merubah dan memformalisasi. Saya sebenarnya singkat saja. Iya. Kenapa Anda memilih objek, tidak memilih degradasi dan marginalisasi atau yang lain? Ya, kalau berkaitan dengan alasannya, karena memang teori ini akan membahas terkait dengan relasi aktor, karena relasi aktor itulah yang akan mempengaruhi komersialisasi pertanian kota. Komersialisasi pertanian kota tidak hanya berisikan suatu aktivitas untuk budidaya saja, tetapi di sini terdapat aktor global yang juga memiliki suatu wacana berkaitan dengan pertanian kota, menggagas pertanian kota ini untuk meningkatkan aktivitas yang istilahnya ini adalah kebijakan yang sifatnya lebih ke neoliberal seperti itu, sehingga kemudian saya memilih objek politik dan juga aktor, gitu Prof. Berkaitan dengan apa yang menjadi alasan dalam hal yang menyebabkan pertemuan saya ini tidak sesuai dengan inklusivitas sosial. Jadi sebetulnya mengapa ini tidak menyebabkan inklusivitas sosial? Karena memang ketika di dalam temuan ini terdapat beberapa aktor yang berperan, yakni adalah aktor-aktor yang di lembaga global dan juga aktor-aktor yang berada di level government. Dan kemudian mereka ini menggagas suatu agenda dalam hal mendorong sebesar-besarnya kapasitas untuk ekspor dari petani-petani. Nah, sementara petani yang ada di rantai pasok sendiri itu terbagi dalam beberapa petani, bukan hanya petani yang sifatnya independen, tetapi mereka juga petani yang memiliki kelompok, mereka juga petani yang bermitra dengan perusahaan. Nah, sementara mereka relasi antar aktor dari petani-petani ini terkadang bersifat asimetris. Hal inilah yang kemudian menyebabkan relasi hubungan sosial antar mereka, jaringan kemitraan antar mereka itu tidak sejajar atau kadang bersifat saling mempengaruhi yang saling mendominasi satu sama lain. Dalam artian di sini adalah aktor perusahaan terkadang menjalankan relasi kemitraan yang sifatnya itu mereka memiliki eksklusivitas tersendiri. Mereka memiliki privilege untuk menentukan harga jual, menentukan bagaimana pengaturan terhadap mekanisme kemitraan kepada aktor yang menjadi mitra mereka, yang dimana aktor menjadi mitra mereka ini tidak bisa berkutik karena mereka tidak memiliki suatu kemampuan sumber daya modal ataupun memiliki kemampuan untuk mengakses pasar secara langsung. Seperti itu. Berkaitan dengan pertanyaan ketiga,
terkait dengan sejauh mana temuan ini. Jadi sebetulnya kalau aktor yang memiliki kekuatan untuk mengontrol sumber daya ini merupakan sebetulnya dalam hal ini aktor dalam rantai pasok itu tidak hanya terdiri dari petani, tetapi juga terdapat aktor dalam fungsi suplai pasok dan juga aktor yang terdapat di aspek pengolahan dan juga pengiriman. Nah, mereka ini saling berelasi dan kemudian menyebabkan relasi antar mereka ini tidak selalu menghasilkan hubungan yang selaras, karena dalam hal kontrol sumber daya di sini untuk mengkomersialisasikan pertanian kota ini membutuhkan sumber daya kapasitas ekonomi yang cukup tinggi serta sumber daya berkaitan dengan modal sosial. Jadi hubungan sosial antar petani di mana petani kota ini tidak bisa langsung mengakses pasar untuk ekspor dan juga tidak bisa mengakses pasar untuk skala lokal karena mereka harus bergantung kepada aktor petani yang sekaligus tengkulak terkadang. Jadi di sini aktor memiliki terkadang berkelindan dalam artian aktor bisa menguasai beberapa fungsi dalam suplai rantai pasok sekaligus. Nah, aktor yang memiliki beberapa fungsi dalam suplai pasok seperti hanya dia sebagai penyedia input, dia sebagai perantara atau sebagai produsen, mereka ini memiliki kemampuan modal dan sumber daya yang lebih tinggi daripada aktor yang hanya menguasai satu fungsi dalam rantai pasok saja. Seperti itu. Sehingga mendukung bagaimana, Prof? Wow, ya kan? Ini kan mempunyai suatu kekuasaan di dalam eksploitasi sumber daya yang ada sampai ke akar rumput. Nah, apakah temuan Anda ini mendukung pandangan dari Wharton Scale atau tidak? Temuan ini mendukung pernyataan bahwa aktor itu memiliki kontrol terhadap sumber daya, Prof. Begitu. Karena sekali lagi bahwa aktor ini memiliki suatu sumber daya dan modal yang berbeda-beda, dalam artian skala mereka juga berbeda-beda dalam hal ini. Jadi temuan ini juga menjadi salah satu bukti bahwa hasilnya aktor dalam pertanian kota sendiri itu memiliki suatu skala pasar yang berbeda dan juga mereka memiliki permodalan serta sumber daya yang juga berbeda. Hal ini kemudian mempengaruhi bagaimana dalam hal mereka melakukan kegiatan aktivitas ekonomi seperti itu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudara Dr. Andes Budi Gunawan, MA, PhD sebagai anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Promovenda, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah menarik hasil riset saudara yang menunjukkan bagaimana urban agriculture berdampak terhadap lingkungan secara terbalik. Dalam arti bahwa pada skala komersial yang berorientasi ekspor, dampaknya positif. Artinya, urban agriculture tidak menimbulkan dampak yang merugikan, sejalan dengan kondisi lingkungan. Tapi ketika orientasinya katakanlah lokal, pemenuhan pasar lokal, dampaknya sangat dikatakan negatif. Nah, saudara menyimpulkan di sini bahwa persoalan itu karena antara lain adanya FOMO penggunaan input dan kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan klientelism ini. Jelaskan apa yang saudara maksud dengan itu Yang kedua adalah saudara menggunakan kerangka analisis politik ekologi politik ekologi political ecology. Nah,
Kerangka analisis politik ekologi ini seringkali dikritik karena ketidakmampuannya untuk lanjut memberikan solusi, gitu ya. Dia mampu menjelaskan tapi tidak mampu memberikan solusi. Ada yang mengkritik seperti itu. Nah, terkait dengan riset yang saudara lakukan, apa pendapat Anda terhadap kritik itu? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Budi. Berkaitan dengan FOMO dan klientelisme, jadi sebetulnya FOMO di sini adalah aktor tidak hanya dalam konteks pertanian kota itu tidak hanya berkompetisi untuk mendapatkan lahan, tetapi mereka juga harus berkompetisi dalam artian dalam hal penggunaan input. Karena penggunaan input ini terjadi karena atas kekhawatiran dari para aktor produsen ketika salah satu dari tetangga mereka misalkan menyemprot pestisida, maka otomatis mereka juga harus menyemprot pestisida karena hama atau mungkin OPT di dalam suatu ekosistem di sekitarnya itu akan berpengaruh atau mungkin akan berpindah menyebar ketika ketika mereka harus tidak menggunakan pestisida apabila. Jadi ada suatu semacam kekhawatiran dari para aktor ini ketika mereka tidak bergantung terhadap penggunaan pestisida artifisial. Kekhawatiran atas OPT yang kemudian akan menyebar ke lingkungan lahan mereka dan membuat mereka menjadi gagal panen. Seperti itu. Kemudian, oh ya. Kekhawatiran karena tetangganya menggunakan pestisida atau karena kekhawatiran untuk tidak menggunakan pestisida yang diakibatkan oleh market yang tidak menunjang. Artinya begini, bahwa petani itu menjadi khawatir kalau tidak menggunakan artificial pesticide. Ya. Jadi artinya kalau dia tidak menggunakan dia akan hancur, maka dia menggunakan. FOMO-nya itu bukan karena tetangganya menggunakan pestisida yang artifisial. Silakan lanjutkan. Ya, sebetulnya FOMO-nya itu kalau dalam hasil wawancara saya lebih kepada ketakutan mereka ketika melihat sebelah tetangga-tetangga mereka itu menggunakan pestisida artifisial, mereka menggunakan itu untuk menghalau hama ketika musim hama. Tetapi sebetulnya juga kalau terkait dengan pasar, itu sebetulnya pasar sendiri juga tidak memprioritaskan bahwa komoditas itu harus benar-benar tidak berpestisida seperti itu untuk pasar yang sifatnya itu lokal modern seperti itu. Tetapi kalau untuk yang global dan regional mereka sudah menerapkan suatu standarisasi bahwa pestisida itu harus di bawah ambang batas. Tetapi mungkin internalisasi implementasinya di lapangan justru lebih berkebalikan karena petani sendiri terkadang tidak terlalu aware terhadap peraturan tersebut begitu. Tetapi berusaha untuk menjaga kualitas itu karena pasar lebih memprioritaskan aspek visual dan juga aspek dari produk tersebut berkaitan dengan ukurannya, warnanya seperti itu. Tetapi terkait dengan ambang batas itu hanya 6 bulan sekali untuk monitoringnya seperti itu. Jadi berkaitan dengan FOMO ini lebih kepada ketakutan mereka atas hama sebetulnya seperti itu. Mungkin tidak perlu ditanggapi lagi ya, Oh, tapi ada pernyataan. Mungkin Anda harus mengingat lagi apa yang disebut dengan market failure. Oh ya. Pada tingkat lokal yang terjadi adalah market failure. Ya. Pada tingkat global tidak ada persoalan dengan market. Saya kira. Silakan yang kedua. Berkaitan dengan klientelisme di sini. Iya. Ya. Langsung yang ke political ecology. Ya, sebetulnya kalau perkembangan dari political ekologi literatur yang saya baca memang lebih banyak menyasar kepada kritik terhadap pembangunan postmodernis begitu. Di tahun 1970-an hingga di tahun 2000-an itu sudah sangat masif ketika pembangunan ekonomi yang berlogikakan pertumbuhan ekonomi itu meningkat, maka
esensi dari pengelolaan pembangunan lingkungan itu terkadang terpinggirkan. Maka jadinya dan terkadang hal tersebut didasari atas kepentingan kekuatan ekonomi politik gitu dari aktor yang memiliki kepentingan di ranah global dan juga aktor yang berkepentingan dalam hal peningkatan produktivitas ekonomi suatu negara. Jadi menurut saya berkaitan dengan solusi sendiri, sebetulnya dalam setiap gagasan dari political ekologi itu bisa menjadi salah satu landasan bagaimana kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan sebetulnya gitu. Dari misalkan kalau misalkan kita bisa melihat political ekologi ini berkaitan dengan kekuatan ekonomi politik yang terkadang mengalienasi dari kepentingan lingkungan lokal. Nah, berarti solusinya adalah bagaimana agar kepentingan lingkungan dan juga berkaitan dengan pengetahuan lokal ini bisa menjadi salah satu bagian dalam hal solusi dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Jadi sebetulnya tinggal melihat suatu antitesisnya dari apa temuannya dan kemudian apa yang menjadi kurang dalam hal kajian political ekologi tersebut yang kemudian menjadi salah satu rekomendasi mungkin dalam hal pengelolaan lingkungan seperti itu, dalam hal pembangunan lingkungan. Cukup pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Kita beralih kepada tim oponen ahli dan representasi guru besar. Saya persilakan Saudara Profesor Sunardi, MSI, PhD, selaku representasi guru besar untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan-bantahan. Terima kasih, Bu Ketua Sidang. Apa suara saya terdengar? Ya, jelas. Baik, Saudara Profendus, selamat ya. Anda sudah mencapai tahap akhir dan insya Allah diselesaikan dengan baik. Saya akan mengajukan pertanyaan yang umum saja. Yang pertama adalah pendekatan untuk tema riset Anda ini, apa alasannya kenapa dipilih perspektif political ecology? Kan ada pendekatan-pendekatan yang lain ya, mungkin ya analisis lingkungan atau mungkin bahkan sosiologis, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin harus pertegas ini kebaruan dari riset Anda itu apa ya, sehingga ini menjadi kontribusi terhadap pengetahuan maupun prakteknya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Prof. Sunardi. Jadi mengapa kemudian dipilih political ekologi? Karena sesuai dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan komersialisasi. Jadi sebetulnya komersialisasi itu bukan hanya berkaitan dengan peningkatan unit input atau mungkin peningkatan unit output, tetapi terdapat suatu proses dalam hal peningkatan unit input maupun proses peningkatan unit output sendiri yang itu dipengaruhi oleh aktor dan juga struktur gitu. Dalam artian di sini terdapat struktur global dan juga yang kemudian hal tersebut merupakan formulasi dari kebijakan yang diinisiasi oleh lembaga global, khususnya FAO dan juga IMF gitu. Bagaimana mereka melakukan dorongan ekonomi untuk negara-negara yang terikat pinjaman internasional yang kemudian mereka karena mereka berkeinginan atau mungkin memiliki proyeksi ke depannya melakukan suplai pangan dari negara-negara yang ada di Global South seperti itu. Sehingga dari negara Global South sendiri karena mereka sudah terikat pinjaman, mereka tidak memiliki suatu pilihan lain selain berusaha untuk mengakomodir dari keinginan lembaga global untuk melakukan pasokan suplai pangan global, sehingga mereka harus mendorong ekspor. Dan mereka juga diiming-imingi bahwa ekspor ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi di sini sangat terlihat dari contoh lanskap pasar global saja itu sudah penuh dengan intrik politik sebetulnya gitu, dan sudah penuh dengan kepentingan ekonomi politik dari aktor lembaga global dan juga aktor-aktor global north sebetulnya untuk kebutuhan suplai pangan global seperti itu. Kemudian berkaitan dengan pembaharuan riset, sebetulnya riset terkait dengan implikasi komersialisasi pertanian kota ini masih jarang dibahas di banyak negara. Kalau di banyak negara komersialisasi itu selalu dikaitkan dengan pertanian yang sifatnya rural. Nah, sementara pertanian kota sendiri
ini sudah ada begitu. Maksudnya sudah terbentuk dan bukan hanya aktornya itu aktor-aktor petani yang kemudian melakukan gerakan pangan lokal seperti itu, tidak. Tetapi di sini sudah menjadi salah satu bagian dari industri sebetulnya, menjadi suatu bagian dari industri dan banyak sekali aktor yang terlibat di industri yang kemudian menanamkan modalnya berusaha membuat suatu kawasan lahan pertanian di peri-peri urban. Alasannya mengapa ini kemudian di peri-urban, karena memang peri-urban ini lebih dekat dengan transportasi, akses transportasi seperti itu. Sehingga menurut saya pembaharuan risetnya adalah lebih kepada implikasi komersialisasi yang terjadi di wilayah pinggiran kota ini masih belum dilihat bagaimana implikasinya terhadap kondisi lingkungan, khususnya dalam hal aktivitas pertanian kota ini, apakah memiliki dampak secara sosial maupun biofisik terhadap ekosistem yang ada di sekitarnya, seperti itu. Jadi dalam kajian riset yang sebelumnya memang lebih banyak fokus kepada optimalisasi ekonomi, lebih fokus kepada bagaimana mengukur perubahan unit input maupun perubahan unit outputnya, tetapi tidak fokus kepada bagaimana sih implikasinya terhadap kondisi lingkungan biofisik maupun sosial. Nah, kemudian di riset saya ini juga terdapat 3 lanskap pasar. Jadi setiap aktor yang berada di skala pasar global, regional dan juga lokal memiliki suatu pengaruh yang berbeda-beda ternyata kepada kepada implikasi yang bersifat biofisik maupun sosial. Jadi masing-masing ini memiliki suatu variasi yang berbeda dan tidak banyak penelitian di negara yang melakukan komparasi seperti ini. Sehingga ini akan sangat berkontribusi untuk pengembangan wawasan terkait dengan pertanian kota dan juga lingkungan. Terima kasih. Terima kasih, Ketua Sidang. Cukup. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudara Profesor Dr. Johan Iskandar, MSc, selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan-bantahan. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Saya ada 2 hal ya, Saudara Promopendus, untuk ditanggapi ya. Yang pertama mengenai lokasi penelitian dan memilih responden ya. Dalam penelitian ini adalah memfokuskan kepada pertanian kota, urban farming ya. Nah, kalau kita perhatikan, kalau dilihat lokasinya, urban farming yang praktek pertanian yang di kota tidak menjadi masalah gitu, gampang mencarinya ya. Tapi ini di dalam sekarang perkembangannya bukan hanya wilayah kota, tapi pasisian, very urban ya. Sehingga penelitian ini jauh melebar sampai ke Cikidang, daerah Lembang jauh gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, jangan-jangan ini salah mengambil lokasi penelitian dan respondennya. Karena usaha tani di Lembang itu dari dulu juga dalam sejarah ekologi ya sudah ada praktek. Pertanyaan, bagaimana kriteria bahwa yang dipilih itu kriteria yang pertanian kota, urban farming yang sekarang marak di berbagai negara secara global gitu ya. Nah, kalau itu kriterianya tidak cocok, ya usaha tani biasa saja sebenarnya apa bedanya? Yang menjadi kekhasan bahwa ini urban farming, bukan pertanian praktik biasa saja yang turun-temurun sejak antar generasi ya, tidak waktu yang sebentar ini. Itu yang pertama. Yang kedua, praktek pertanian ini seyogyanya kan banyak diharapkan gitu ya, suatu terobosan lah. Nah, menurut Saudara Promopendus, apakah praktek pertanian kota ini sudah sejalan dengan pembangunan pertanian berkelanjutan? Ya. Nah, kalau dianggap sudah sejalan, mengapa demikian? Kalau belum sejalan, seperti apa? Nah, yang berikutnya adalah juga dalam beberapa literatur bahwa praktek urban farming ini sangat sejalan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang 17 itu. Di antaranya
Yang pertama untuk mengentaskan kemiskinan, yang kedua untuk menghilangkan kelaparan, meningkatkan gizi, pertanian berkelanjutan, dan yang ketiga untuk meningkatkan kesehatan. Ya. Nah, bagaimana menurut Promopendus kontribusi urban farming yang dipraktekkan di Bandung dan Pasisian Bandung ini sudah ada kelihatan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan tadi, khususnya mungkin karena ini 17 luas, yang 3 saja yang tadi katakan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, memperbaiki gizi, pertanian berkelanjutan, dan juga untuk meningkatkan kesehatan. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Johan. Jadi berkaitan dengan aspek lokasi penelitian, sebetulnya penelitian ini dilakukan di daerah periurban Bandung Raya, yang dimana sudah ditemukan suatu penelitian sebelumnya, sudah dikaji berkaitan dengan delineasi wilayah periurban yang ada di Bandung Raya. Itu berdasarkan Budiantini dan juga Supriyatin. Nah, dari 2 penelitian itu sudah mereka sudah melakukan pengukuran, jadi periurban indikator-indikator yang digunakan itu berkaitan dengan ketersediaan layanan, jasa, kesehatan, pendidikan, dan kemudian berkaitan juga dengan pertumbuhan penduduk, serta infrastruktur lainnya yang sangat menunjang, juga didasari atas faktor kedekatan dengan wilayah yang sifatnya intraurban. Nah, di sini saya menggunakan patokan tersebut untuk menentukan wilayah periurban Bandung Raya. Nah, kemudian kalau mungkin bisa diperjelas kembali, pertanian periurban Bandung Raya sendiri sudah menjadi pertanian periurban sendiri secara konsep memang sudah masuk ke dalam pertanian kota secara umum definisinya, karena definisi menurut Mugot maupun De Zoe itu mengatakan bahwa pertanian periurban juga termasuk dalam hal pertanian kota secara umum, karena pertanian kota itu kawasan periurban di sini adalah sebagai suatu kawasan yang menjadi penunjang suplai sumber daya pangan, karena dari proses adanya periurbanisasi di mana terjadi suatu pelebaran zona spasial. Zona spasial dalam artian ketika kebutuhan lahan meningkat di inti kota, akhirnya yang menjadi salah satu alasan untuk menjadikan kawasan pinggiran ini sebagai kawasan pinggiran kota ini sebagai kawasan untuk suplai pasok pangan seperti itu. Nah, sebetulnya konsep-konsep yang dikemukakan oleh De Zoe maupun Mugot ini juga didukung atas dasar evolusi pertanian kota sejarahnya, karena ternyata di zaman dahulu di tahun sebelum Masehi pertanian kota itu tidak bisa dipisahkan dari aspek sistem pangan perkotaan atau mungkin dari aspek pembangunan perkotaan secara umum. Tetapi karena masa revolusi industri, akhirnya pertanian itu mulai dipisahkan dengan konsep perkotaan, sehingga di kota kemudian menjadi suatu daerah yang tidak boleh ada suatu, maksudnya pertanian itu bukan menjadi salah satu aspek prioritas utama dalam hal pembangunan ekonomi di perkotaan. Padahal hal tersebut sudah terjadi dalam hal pembangunan peradaban Mesopotamia dan juga peradaban sebelum Masehi seperti itu. Nah, kemudian di sini memang FAO dan juga IMF kemudian berusaha untuk aktor-aktor dalam pertanian kota ini berusaha untuk menggali kembali masa kebangkitan pertanian kota, yang kemudian pertanian kota ini juga masuk ke dalam wilayah yang sifatnya sebagai tidak terpisahkan dengan interaksi sumber daya perkotaan yang ada di sekitarnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih menegaskan kembali bahwa periurban Bandung Raya ini merupakan bagian dalam interaksi sumber daya perkotaan, saya sudah menuliskan di sini 7 kriteria periurban itu bisa menjadi suatu pertanian kota begitu. Nah, dalam 7 interaksi pertanian dengan sumber daya perkotaan ini sudah tertulis di sini, dan 4 desa ini sudah saya kemukakan terkait dengan keterkaitannya, seperti halnya adanya suatu interaksi sumber daya manusia, kemudian adanya suatu gejala persaingan lahan, dan juga adanya pengembangan yang lainnya seperti itu. Terdapat 7 interaksi dalam hal sumber daya
terkait dengan keterkaitan antara perkotaan dengan pertanian yang ada di periurban seperti itu, sehingga menjadi bagian dalam pertanian kota. Apakah Saudara Moropendus tidak mengalami kesulitan? Lembang ada beberapa desa, tapi akhirnya desa inilah yang menjadi purposif dipilih, tapi tidak tetangganya. Tadi kalau kriteria itu sangat generik kan, tapi dalam prakteknya lapangan, wah inilah kalau lihat jarak gitu kan, kalau dulu jaraknya yang tegas, ya bisa tegas. Tapi sekarang tidak lagi jarak, tapi ada kriteria tadi. Apakah tidak mengalami kesulitan untuk menyatakan wah tetangganya ini masih kategori juga, tapi saya tidak ambil lah, karena pertimbangannya purposif, ada suatu pertimbangan tertentu. Terima kasih. Berkaitan dengan pengambilannya sendiri, saya menggunakan multi-stakeholder cluster sampling, jadi menentukan berbagai kriteria khusus yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah wilayah tersebut merupakan menjadi basis utama dalam hal pertanian hortikultur, karena terdapat wilayah-wilayah desa-desa setempat yang sebetulnya sudah tidak ada pertanian sama sekali seperti itu, atau menjadi wilayah yang untuk basis pertanian yang tanaman pangan atau tanaman kehutanan, seperti tumbuhan yang bersifatnya itu kehutanan seperti itu, perkebunan. Nah, kemudian saya menggali dari masing-masing desa, apakah masing-masing desa ini memiliki suatu karakteristik sebagai basis pertanian kota yang sifatnya hortikultur, dan kemudian juga menggali dari data-data sekunder yang ada di Dinas Pertanian. Di Dinas Pertanian itu terdapat berapa kira-kira suplai pasokan dari masing-masing desa. Nah, kemudian saya memilih desa yang kemudian memiliki pasokan, tetapi juga memiliki faktor kedekatan jarak dengan daerah inti Bandung Raya ini, yaitu Kota Bandung. Serta dalam aspek ada suatu interaksi sumber daya manusia, di mana di sini ternyata dari misal Lembang dan juga Cimenyan di sini merupakan pertanian yang sifatnya sudah ada pertanian industri seperti itu, pertanian industri hortikultur yang itu digunakan untuk memasok tidak hanya pasar lokal saja, tetapi sudah masuk ke pasar yang sifatnya regional dan juga global, dalam artian ekspor yang di luar kawasan ASEAN seperti itu. Yang lain mudah-mudahan tidak mengalami kesulitan. Kalau saya sih melihat sudah lama juga penelitian di daerah Cikidang ya, dengan dulu ada penelitian burung dengan peneliti Belanda. Semua itu hampir mirip-mirip saja, tapi kalau lihat dari hortikultur, ya sebagian besar ya hortikultur gitu ya. Kriteria yang itulah yang menurut saya mungkin tidak terlalu dijelaskan bagaimana yang eksplisit kriteria ini urban farming, ini bukan urban farming, sehingga menjadi tidak mengalami kesulitan peneliti untuk menentukan bahwa sekarang periurban pun menjadi suatu objek penelitian untuk kajian pertanian kota. Silakan untuk yang berikutnya. Oh ya, baik. Berkaitan dengan pertanyaan kedua, apakah sudah sejalan dengan pembangunan terkait dengan pertanian kota berkelanjutan? Apabila melihat dari goals yang diinginkan dalam pertanian kota berkelanjutan tersebut, tidak dimungkinkan adanya suatu praktik yang sifatnya adalah kalau berkelanjutan di sini terkadang ada suatu disorientasi makna sebetulnya. Nah, kalau misalkan mengacu pada makna organik menurut pemerintah, sebetulnya makna organik di sini memang sudah betul-betul harus terbebas dari unsur input artificial. Tetapi kenyataannya justru kita masih belum sampai ke dalam taraf itu, sehingga ini menurut saya tidak sejalan dengan pembangunan pertanian kota yang berkelanjutan seperti itu. Tetapi kalau menindaklanjuti apakah ini aman untuk dikonsumsi, nah itu ada grade-grade-nya tersendiri gitu. Apakah hasil pertanian kota yang ada di Bandung Raya ini sudah terkategorisasi dalam aman atau tidak aman. Nah, kalau secara umum memang yang sudah masuk ke dalam pasar ekspor, mereka sudah termasuk dalam hasil pertaniannya itu sudah masuk dalam kategori aman untuk konsumsi, karena memang di bawah ambang batas pestisidanya, dan juga untuk terkait dengan pupuknya juga masih ada pupuk non organik, tetapi tidak di atas dari yang dosis yang ditentukan seperti itu, Prof.
Jadi ini menurut saya tergantung pada skala pasar yang dituju. Jadi semakin tinggi skala pasar maka itu akan semakin lebih aman dalam artian konsumsi seperti itu, sesuai dengan pertanian kota yang berkelanjutan dalam artian aspek keamanannya sudah, tetapi berkaitan dengan keberlanjutan yang lain, berkaitan dengan tidak menggunakan sama sekali artificial itu itu sepertinya mustahil untuk dilakukan untuk pertanian kota seperti itu, Prof. Untuk yang sifatnya komersial. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pertanian kota di Bandung Raya ini sudah sesuai dengan SDGs? Sebetulnya terkait dengan suplai keamanan pangan sendiri, kalau dari riset-riset yang dilakukan sebelumnya sendiri itu ketahanan pangannya itu sangat rendah sekali gitu, kontribusinya sangat rendah. Mengapa? Karena memang pertanian kota di Bandung Raya ini digunakan untuk suplai pasok di luar wilayah Bandung Raya sebetulnya, dan juga kebanyakan diekspor ke negara-negara seperti halnya Singapura, kemudian Taiwan, dan juga daerah-daerah lain yang ada di Indonesia seperti halnya Surabaya dan juga Jakarta, sebagian besar di situ gitu. Nah kemudian jadi dalam hal mungkin kelaparan, apakah akan bisa mengurangi kelaparan? Menurut saya ini kontribusinya sangat-sangat kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila konsep dari halnya pertanian kota ini dirubah, tidak hanya berorientasi pada peningkatan optimalisasi produksi untuk pasar, tetapi diprioritaskan untuk rumah tangga. Menurut saya kontribusinya akan lebih tinggi untuk mengatasi kelaparan yang untuk masyarakat-masyarakat yang ada di sekitaran periurban Bandung Raya. Nah, berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, justru menurut saya ini terdiri dari beberapa aktor begitu. Nah, ketika aktor ini yang ingin dituju adalah pengentasan kemiskinan untuk aktor yang mungkin sudah bagus permodalannya, menurut saya ini menjadi jaringan perlindungan sosial yang bagus. Tetapi untuk aktor-aktor yang lemah seperti halnya mereka yang hanya mengandalkan tengkulak, nah ini justru mereka mengalami suatu marginalisasi karena mereka harus mengalami tuntutan terhadap standar produk. Selain itu mereka juga tidak memiliki kekuasaan dalam hal menentukan harga jual, sehingga ini membuat petani dalam posisi kerentanan. Petani khususnya petani yang tidak memiliki sumber permodalan yang cukup bagus berkaitan dengan permodalan sosial maupun permodalan ekonomi serta budaya. Mungkin komentar terakhir saja, ini berbasis ilmiah ya. Berani nggak Saudara Polmapendus menyatakan bahwa program urban farming di Bandung Raya ini gagal? Maksudnya gagal dalam artian pengelolaan lingkungannya atau dari ya silakan saja dari kajian secara ilmiah, ini tidak subjektif tapi objektif ilmiah, bisa menyatakan bahwa program urban farming yang dilaksanakan saat ini di Bandung Raya adalah gagal. Baik, kalau pertanian kota secara umum, karena di sini yang saya teliti adalah pertanian kota komersial. Jadi kalau pertanian kota komersial di sini saya bisa katakan sangat abstrak dan juga bisa dikatakan gagal untuk melindungi masyarakat petani yang berada di posisi yang rentan, dan gagal untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Tetapi bagi mereka yang sudah memiliki modal, mereka yang memiliki kekuasaan dalam hal yang memiliki pengaturan terhadap perusahaan dan bagaimana untuk mengatur mekanisme struktur kekuatan pasar ini, jadi mereka lah yang memiliki suatu keuntungan sebetulnya gitu. Tetapi kalau untuk masyarakat petani secara umum bisa dikatakan ini tidak mensejahterakan mereka. Justru ini adalah suatu mekanisme yang menjadikan mereka semakin rentan dan dalam suatu kondisi termarginalkan kepentingannya, karena mereka tidak memiliki suatu ruang untuk bagaimana untuk memilih input, dan juga mereka tidak memiliki suatu ruang dalam hal mengakses pasar secara langsung dan dalam menentukan harga jual. Jadi ini merupakan suatu bentuk
pengadopsian kembali model pertanian model pertanian industri seperti itu. Cukup, Ketua Sidang. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudara Dr. Susanti Witaningsih, MSI, selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan-bantahan. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Pertama saya ucapkan selamat kepada Promo Effendus telah berhasil sampai ke sidang terbuka hari ini. Pertanyaan pertama dari saya adalah, saya ingin mengkonfirmasi, pada buku Brian and Bailey itu disebutkan bahwa ada dua istilah sebenarnya, political ecology dan environmental politics. Menurut saudara, apa yang bisa saudara yakinkan dalam disertasi ini bahwa penelitian saudara itu fokus pada ecological politics bukan environmental politics? Yang kedua, saudara menyatakan bahwa kebijakan di skala global dan regional telah menggiring kepada munculnya kebijakan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan seperti apa yang menurut saudara bisa diterapkan di tingkat lokal agar menggiring hal yang sama seperti di tingkat global dan regional, komersialisasi pertanian ini menuju ke kebijakan yang berkelanjutan di sisi lingkungan. Dan yang ketiga, saudara menuliskan banyak publikasi. Apakah saudara sudah melihat bagaimana atau menemukan studi kasus bagaimana komersialisasi pertanian yang menuju kepada keberlanjutan lingkungan di skala global, regional maupun lokal? Ya, itu saja. Terima kasih. Bisa diulang untuk yang pertanyaan terakhir, Ibu? Apakah saudara bisa memberikan contoh atau studi kasus di mana diterapkan bahwa komersialisasi pertanian ini mendorong kebijakan yang mengarah kepada keberlanjutan lingkungan di skala global, regional, dan lokal? Karena kalau yang di Indonesia ini kan hanya di global dan regional, tapi di lokalnya tidak. Nah, apakah ada studi kasus yang telah saudara ketahui berdasarkan bacaan, referensi yang menunjukkan inline 3 kebijakan tentang keberlanjutan lingkungan ini berlaku di 3 level itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebetulnya untuk mungkin membedakan antara mengapa saya menggunakan political ecology dan bukan environmental politics, karena di sini dalam hal political ecology sendiri menjembatani terkait dengan hubungan kekuasaan dalam hal pengelolaan sumber daya dan juga modal, yang hal itu kemudian mempengaruhi kondisi interaksi manusia dengan lingkungannya seperti itu. Jadi karena terdapat suatu relasi kuasa di sini terdapat penguasaan terhadap penguasaan sumber daya dan modal, akhirnya saya memilih political ecology karena terdapat suatu kajian berkaitan dengan relasi kuasa. Nah, sebetulnya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu itu sudah terdapat kajian berkaitan dengan political ecology yang berkaitan dengan komersialisasi, tetapi masih bersifat komersialisasi secara umum begitu, menggunakan political ecology. Jadi untuk mengetahui relasi kuasa antar aktor dan bagaimana struktur itu ternyata bisa menekan aktor, dan ternyata struktur juga dibuat oleh aktor-aktor yang ternyata memiliki penguasaan terkait dengan resource yang lebih tinggi daripada aktor yang ada di ranah rantai pasok atau mungkin aktor yang melakukan pengelolaan sumber daya secara langsung, seperti itu, Bu. Ditanggapi sedikit. Jadi menurut saudara, Brian dan Bailey kan mengatakan bahwa ecological politik itu berbeda dengan environmental politik. Tapi Forsyth mengatakan bahwa itu sama. Jadi saudara sendiri melihatnya dalam kajian ini
Apakah itu dua istilah yang berbeda atau bagaimana? Baik. Kalau dari kajian political ekologi serta environmental politics di sini sebetulnya menurut Forsyth memang sama, Bu. Tapi mungkin secara terminologi itu ada suatu bagian yang berbeda gitu. Kalau kajian terkait dengan environmental politics ini, kalau yang saya lihat dari mungkin studi-studi peneliti yang menerbitkan jurnal di environmental politics itu banyak menggunakan tidak khusus untuk mungkin berkaitan dengan penguasaan sumber daya agraria atau mungkin terkait dengan aktor dan bagaimana kemudian interaksi antar keduanya. Ternyata memang environmental politics ini lebih luas lagi gitu kajiannya terkait dengan isu sosial, terkadang juga terkait dengan gender dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau dari kajian environmental politics sendiri skup lingkupnya kalau lebih besar, maksudnya lebih makro daripada yang political ekologi yang merupakan perspektif sebetulnya, pendekatan seperti itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa saudara setuju dengan konsep Brian dan Bailey yang menyatakan environmental. Brian and Bailey, ya, Brian and Bailey. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan keduanya. Baik, berkaitan dengan kebijakan yang semacam apa yang mungkin akan sesuai dengan keberlanjutan lingkungan. Jadi menurut saya di sini diperlukan suatu kebijakan yang lebih mengarah kepada keberpihakan terhadap aktor-aktor yang ada di rantai pasok global. Karena sebetulnya perlu adanya suatu pemberian suatu fasilitas khusus, maksudnya dalam artian kelembagaan yang bagus, penguatan kelembagaan dalam skala lokal untuk mengakomodir kepentingan dari aktor-aktor dalam rantai pasok, khususnya produsen dalam skala kecil. Karena produsen yang dalam skala kecil ini mereka terikat dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh produsen dalam skala yang lebih besar, yang menjadi istilahnya patron dari produknya seperti itu. Jadi menurut saya perlu adanya suatu kewirausahaan sosial atau mungkin kelembagaan sosial yang memiliki suatu yang mampu untuk melakukan advokasi kebijakan juga, dalam artian untuk mereduksi adanya fluktuasi harga jual sehingga petani memiliki bargaining position, dalam artian mereka tidak terikat dalam mekanisme penentuan harga jual itu berdasarkan perantara masing-masing atau berdasarkan preferensi pasar masing-masing, tetapi sudah ada semacam standar baku dalam hal menentukan berapa harga jual yang seharusnya diberikan oleh tengkulak kepada petani, dan petani di sini juga berhak untuk memberikan penolakan karena mereka juga harus difasilitasi berkaitan dengan akses pasarnya begitu. Dan juga di sini juga saya merekomendasikan suatu kebijakan yang juga melakukan pengadopsian teknologi IoT, yang dimana teknologi IoT ini sangat berguna dalam hal pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh petani, khususnya dalam hal mengukur pH tanah, mengukur kondisi tanah dengan menggunakan ground sensor dan juga IP camera untuk mengontrol suatu hama seperti itu. Nah, ini bisa diimplementasikan apabila aktor petani ini menjadi bergabung atau mungkin masuk ke dalam suatu kelompok yang aktif dan terintegrasi oleh sistem yang dilakukan oleh Dinas Pertanian seperti itu. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apakah terdapat studi kasus? Sebetulnya untuk studi kasus secara lokal ini kebijakan yang dilakukan dalam skala ekspor global maupun regional sebetulnya memiliki suatu pengaruh atau mungkin sudah terinternalisasikan sampai ke ranah yang lokal gitu, karena mereka ini meskipun tidak secara langsung mengetahui atau mungkin berkapasitas untuk mengetahui standar ekspor SOP-nya seperti apa, tetapi mereka itu sudah mendapatkan informasi
berkaitan dengan apa yang diinginkan pasar itu dari perantara mereka atau mungkin tengkulak. Nah, pihak tengkulak ini yang kemudian meneruskan sebagai juga perantara dalam artian internalisasi pengaturan yang di level kebijakan kepada internalisasi yang ada di level lokal seperti itu. Nah, sebetulnya kebijakannya itu sudah inline, tetapi karena memang di level lokal ini lebih sifatnya aktor-aktornya itu bersifat sangat beragam sekali dan sangat susah untuk terkoordinasikan berkaitan dengan harus misal untuk kualitas komersial harus tidak menggunakan pestisida jenis tertentu seperti itu. Tetapi nyatanya masih kontrol dan monitoring di aspek lokal ini masih belum jalan seperti itu. Dan itu banyak saya temui di beberapa kasus dan karena memang monitoringnya hanya 6 bulan sekali gitu untuk menentukan apakah batas residunya ini tinggi atau rendah itu hanya dikontrol selama 6 bulan sekali dan tidak semua petani memiliki akses terhadap monitoring tersebut seperti itu. Baik, cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudara Dr. Yusep Suparman, SSI MIC, selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan-bantahan. Terima kasih Ketua Sidang. Pada kesempatan ini ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Promopendus. Pertanyaan pertama, salah satu faktor penting yang menentukan kualitas suatu penelitian adalah ketepatan penggunaan metode penelitian. Terkait dengan penelitian saudara, tolong jelaskan bahwa pendekatan metode penelitian yang saudara pergunakan sudah tepat. Pertanyaan yang kedua, dalam penelitian empiris, faktor lain yang menentukan kualitas penelitian adalah kualitas data yang dipergunakan di dalam penelitian tersebut. Jelaskan apa yang sudah Anda lakukan untuk menunjukkan bahwa kualitas data yang saudara pergunakan sudah baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Yusep. Berkaitan dengan pertama mungkin faktor berkaitan dengan metode penelitian ini apakah yang saya gunakan ini sudah tepat atau belum. Jadi kalau penelitian ini sendiri menggunakan concurrent embedded yang dimana ini merupakan suatu kajian yang dari Criswell yang sudah dilakukan yang menjadi salah satu konsep dalam hal penyusunan metode penelitian di seluruh dunia. Jadi concurrent embedded di sini adalah untuk melihat metode primernya adalah pengumpulan data kualitatif yang kemudian ditunjang dengan pengumpulan data yang sifatnya yang kuantitatif. Sebetulnya kuantitatif ini hanya sebagai penunjang aspek kualitatifnya gitu. Nah, kalau dalam manifestasinya dalam disertasi saya ini adalah untuk menunjang fenomena komersialisasi praktik pertanian kota. Jadi indeks komersialisasi ini digunakan untuk mengukur untuk semakin melegitimasi bahwa aktor yang diteliti di sini adalah aktor yang sudah terkomersialisasikan. Karena kan kalau berdasarkan FAO sendiri itu sudah terbagi antara pertanian kota subsisten, semi komersial dan komersial, di mana indikator FAO itu mengatakan bahwa pertanian kota yang komersial itu apabila 75% mereka itu sudah mengalokasikan hasil pertanian mereka untuk dijual atau mungkin untuk kepentingan market. Tetapi kalau kurang dari 75% itu bisa menjadi sifatnya semi komersial yang dilakukan untuk kepentingan konsumsi atau mungkin kepentingan pendidikan dan lain-lain. Sementara yang 25% itu khusus untuk ya berarti 75%-nya adalah untuk dialokasikan untuk pemenuhan ketahanan pangan rumah tangga, seperti itu. Jadi indikatornya sendiri sudah mengacu ke indikator yang FAO begitu untuk menguji sebetulnya apakah ini seberapa besar indeks komersialisasi pertanian kota ini sudah betul-betul komersial, sudah sangat-sangat intensif atau masih dalam taraf yang mungkin subsistensi atau semi komersial, seperti itu. Dan kemudian juga penggunaan dari analisis datanya sendiri di sini juga menggunakan analisis Miles, jadi model interaktif untuk metode penelitian kualitatifnya, sementara untuk kuantitatifnya ini juga
sebetulnya untuk melihat ada perbedaan antara perubahan unit input dan juga perubahan unit output itu juga sudah sesuai dengan konsep yang sebetulnya dikemukakan oleh von Borg, bahwa komersialisasi itu tidak hanya untuk mengukur unit output atau mungkin indeks komersialisasinya, angka komersialisasinya, tetapi juga harus melihat apakah terdapat suatu peningkatan unit input seperti itu. Jadi untuk pengujiannya itu sudah berdasarkan atas penelitian dari peneliti-peneliti ahli sebelumnya, yaitu von Borg, dan juga indikatornya mengacu kepada indikator VAU. Seperti itu. Ya, silakan dengan pertanyaan kedua. Baik. Berkaitan dengan pertanyaan kedua, apakah data yang diperlukan ini, kualitas datanya ini untuk menunjang kualitas data sendiri di sini, saya melakukan uji validitas dan maupun reliabilitas, baik dalam hal kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kalau untuk dalam hal validitas kualitatifnya, saya menggunakan triangulasi sumber data, di mana di sini saya menggunakan matriks untuk melihat pola-pola jawaban dari masing-masing informan. Jadi tidak hanya melakukan suatu penarikan kesimpulan dari satu informan, nah, tapi ketika ada suatu informan yang mungkin case-nya akan berbeda, itu juga akan mempengaruhi dari hasil riset saya, seperti itu. Nah, kemudian untuk uji validitas yang berkaitan dengan kuantitatifnya sendiri, di sini uji validitas kuantitatifnya sendiri menggunakan uji validitas isi dengan melihat konstruk. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi berkaitan dengan penggunaan referensi terdahulu, yaitu dari Pingali-Rosgren dan juga von Borg yang mengatakan bahwa misalnya ya harus ada suatu pengukuran unit input dan juga pengukuran dari segi unit outputnya, seperti itu. Dan di situ juga dijabarkan juga unit outputnya sesuai dengan indikator yang sudah dipaparkan oleh VAO dan juga outputnya juga seperti itu. Sementara reliabilitas, untuk melihat reliabilitasnya sendiri, saya juga melakukan suatu pengujian reliabilitas data, di mana di sini saya menggunakan, karena penelitian ini sebetulnya bukan untuk tahun 2021 dan 2022, itu sudah dilakukan semacam pilot survei untuk melihat instrumen komersialisasi ini berkaitan dengan indeks komersialisasi ini sudah bisa digunakan untuk pengukuran yang ada di selanjutnya, seperti itu. Sebenarnya ini sudah dilaksanakan pilot survei seperti itu, Pak, terkait dengan pengukuran apakah alat ukurnya ini sudah sesuai atau mungkin belum, begitu. Ya, terima kasih. Cukup Ketua Sidang. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, dengan selesainya pertanyaan dan bantahan dari para penguji, sidang saya tunda guna memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk memberikan penilaian. Kami persilakan tim pembahas untuk memberikan penilaian di ruang rapat, Saudara Promovendus serta para hadirin silakan untuk istirahat. Saudara-saudara tim promotor, tim oponen ahli, dan representasi guru besar, serta hadirin yang saya hormati, sidang saya buka kembali. Silakan Promovendus dipanggil untuk memasuki ruang sidang. Saudara Promovendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudara berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dalam seluruh proses perkuliahan yang terdiri dari seminar usulan riset, seminar hasil riset, penelaahan naskah disertasi, publikasi jurnal internasional, dan sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini, maka kami nyatakan bahwa saudara lulus pada program doktor dalam bidang ilmu lingkungan dengan yudisium pujian. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor. Saya atas nama Rektor Universitas Padjadjaran mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga saudara yang selama ini mendukung saudara meraih gelar akademik tertinggi ini.
Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. Hendaknya disadari bahwa gelar doktor ini bukan sekedar menambahkan 2 huruf di depan nama saudara, tetapi membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu yang saudara tekuni untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Ijazah doktor tidak diserahkan pada sidang ini, tetapi nanti diserahkan pada upacara wisuda Universitas Padjadjaran yang akan datang. Sebagai bukti kelulusan saudara dalam sidang promosi doktor ini, kami serahkan sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama Saudara Dr. Kinanti Indah Savitri. Selanjutnya, saya persilahkan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan pesan, kesan, dan harapan bagi doktor baru ini. Terima kasih Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi doktor Saudara Kinanti Indah Savitri. Saudara Dr. Kinanti Indah Savitri, kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor ini. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Saudara Dr. Kinanti Indah Savitri, kami bangga pada saudara. Jadikanlah peristiwa ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup saudara yang patut untuk dikenang. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya. Kami mengucapkan selamat kepada saudara dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada keluarga saudara. Sejak hari ini, berakhir sudah tugas kami membimbing saudara. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan terjalin selamanya. Kami sangat berharap saudara tetap menjaga integritas saudara sebagai alumnus Universitas Padjadjaran. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor Saudara Dr. Kinanti Indah Savitri. Kami tim promotor Dr. Andes Budi Gunawan, MA PhD sebagai anggota, Profesor Farid Kusit MSc PhD sebagai anggota, dan saya sendiri Ukan S. Abdullah sebagai ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum sidang saya tutup, saya persilakan Saudara Dr. Kinanti Indah Savitri menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya studi saudara pada Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga Promovendus mampu menyelesaikan studi pada program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran. Selama perjalanan Promovendus menempuh pendidikan ini tidak terlepas dari dukungan moral dan material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Promovendus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada beberapa pihak berikut ini. Pertama, terima kasih kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas kesempatan dan bantuan finansial yang diberikan kepada Promovendus dalam bentuk beasiswa program magister menuju doktor sarjana unggulan. Kedua, terima kasih kepada Profesor Dr. Rina Indiastuti MSIE selaku Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Med Setiawan Dr. selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. DRAR Ira Iwrawati MSI sebagai selaku Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran yang juga telah memberikan motivasi bagi saya untuk segera menyelesaikan studi ini. Ketiga, Promovendus tak lupa mengaturkan rasa syukur dan terima kasih kepada Prof.
Sunardi MSI PSD selaku Ketua Program Studi Dr. Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran yang juga memberikan dukungan bagi Promovendus untuk menempuh pendidikan ini dan memberikan saran perbaikan yang konstruktif terhadap penulisan disertasi ini. Kemudian terima kasih tidak terhingga Promovendus haturkan kepada Ketua Promotor Prof. Ukan Sukoco Abdullah MA PhD. Disertasi ini merupakan salah satu bagian dari penelitian PMDSU serta bagian dari Academic Leadership Grant di bawah bimbingan Prof. Ukan Sukoco Abdullah. Oleh karena itu, Promovendus sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Prof. Ukan yang telah memberikan kepercayaan kepada Promovendus untuk mengikuti riset yang beliau pimpin. Selama studi, Prof. Ukan juga telah banyak memberikan sumbangsi pemikiran serta menjadi sosok inspirasi dan panutan bagi Promovendus dalam menjalani aspek kehidupan akademis maupun non-akademis. Promovendus juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Budi Gunawan MA PhD dan juga Profesor Parikesit MSI MSc PhD atas ilmu, bimbingan dan arahan bagi Promovendus dalam menyelesaikan naskah disertasi maupun paper-paper yang sudah terbit. Promovendus juga izin mengucapkan terima kasih kepada para oponen ahli, Profesor Johan Iskandar, MSc PhD, Dr. Susanti Witaningsi MSI, dan Dr. Yusef Suparman MSc, MSc, yang sudah memberikan saran yang sangat konstruktif dalam hal perbaikan naskah disertasi Promovendus, agar menjadi lebih baik serta bersedia untuk menelaah naskah disertasi Promovendus. Promovendus juga sangat berterima kasih kepada seluruh staf pengajar program studi Doktor Ilmu Lingkungan, yang telah memberikan ilmu dan wawasan, serta tenaga akademik yang senantiasa memberikan informasi kegiatan akademik yang penting untuk diikuti. Tidak lupa Promovendus mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga, suami saya Ilham Awal Subhan, atas berbagai dukungan material dan moral untuk penyelesaian disertasi ini, serta kepada bapak saya atas dukungan dan doa yang selalu terpanjatkan. Promovendus juga mendedikasikan disertasi ini kepada almarhumah Ibu Promovendus karena beliaulah yang semasa hidup tanpa lelah memberikan banyak dukungan serta motivasi bagi saya untuk menuntaskan studi. Serta beliau semasa hidupnya juga berpesan dan berkeinginan untuk saya menyelesaikan program studi doktor ini. Terakhir, Promovendus izin mengucapkan banyak terima kasih atas berbagai macam dukungan dan bantuan yang diberikan oleh kolega riset Promovendus, Ahmad Jainal, Margaret, Levaldo, dan serta seluruh partisipan riset pertanian kota yang sudah menjadi seperti keluarga bagi Promovendus di Bandung. Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap penyelesaian studi Promovendus dengan kelimpahan berkah, kesehatan, dan selalu dimudahkan dalam berbagai urusan. Promovendus berharap semoga disertasi ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih kepada tim promotor, tim oponen ahli, dan representasi guru besar, serta hadirin sekalian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Kami persilakan Saudara Dr. Kinanti Indah Savitri didampingi keluarga berdiri di depan untuk menerima ucapan selamat dari para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat ya Kinanti, Bu Ira, Jendiv,